Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name's Dwi Mutmaina. I'm from Big 4 2017 and then my ID number is 1722035. Okay, now I will explain about analisis pekerjaan dan juga desain pekerjaan. Oke, yang pertama adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses di mana mengumpulkan dan menafsirkan informasi, yang mana informasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana nantinya analisis pekerjaan digunakan sebagai acuan dalam merekrut para pencari kerja di mana sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Fungsi dari analisis pekerjaan itu ada 3. Yang pertama ada job description, merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya. Semakin jelas apa yang diberikan, semakin mudah juga bagi karyawan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada job specification, merupakan informasi mengenai latar belakang seseorang, di mana pendidikan, pengalaman, kemampuan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Hal ini berguna dalam mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu sehingga suatu pekerjaan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir ada job evaluation, yaitu menilai atau mengidentifikasi suatu pekerjaan yang mana suatu pekerjaan tersebut sesuai dengan kegunaan dalam masing-masing organisasi serta dalam pasar tenaga kerja yang terkait. Oke, yang kedua ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan berhubungan dengan produktivitas yang menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan suatu operasi perusahaan. Desain pekerjaan sebagai alat dalam memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan, maka dari situ perusahaan dituntut memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang pencapaian suatu tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Dan nantinya juga para karyawan dapat bekerja secara produktif dan meningkatkan suatu kepuasan kerja sehingga tujuan dari perusahaan itu tercapai. Okay, the next material is perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah hal penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan perusahaan lainnya. Tentu saja, sudah bukan rahasia umum jika di dalam perusahaan yang baik, maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, baik dalam perencanaan ini juga harus dibuat secara maksimal, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Nah, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal melalui perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi misi yang telah digunakan, yang telah ditentukan. Mengembangkan pendapat juga itu termasuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Tentu saja sumber daya yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan, sehingga melalui perencanaan sumber daya yang sesuai akan didapatkan kandidat yang terbaik yang bisa bekerja secara maksimal, dapat memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada mengalokasi sumber daya yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuan dan keahliannya. Nah, dari semua itulah yang termasuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada atau mungkin banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.